Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kemarin selama 1 minggu kita sudah melakukan penilaian tengah semester. Dan sekarang kita kembali lagi untuk belajar ya teman-teman. Jaga kesehatan kalian ya. Hari ini kita akan belajar IPS tentang keanekaragaman suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.000 pulau. Namun demikian, tidak semua pulau dihuni oleh manusia. Berdasarkan penelitian para ahli, penduduk Indonesia merupakan percampuran antara penduduk asli dan pendatang. Mereka datang dari Cina Selatan melalui Asia Tenggara terus menuju ke Pulau Nusantara. Mereka datang ke Nusantara kira-kira 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi, dan di Nusantara mereka bercampur darah dengan penduduk asli dan menurunkan nenek moyang bangsa Indonesia yang menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Dan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berasal dari beberapa ras. Ras sendiri adalah golongan atau suatu golongan manusia yang mempunyai ciri fisik tertentu. Di sini ada ras-ras yang dimaksud terdiri adalah yang pertama ada ras Negroid, yang kedua ras Wedoid, dan yang ketiga ras Melayu. Yang pertama ada ras Negroid. Ciri ras Negroid sama dengan tapiro di Papua, yaitu ciri-cirinya adalah kulit hitam, rambut keriting, dan juga tubuhnya pendek. Suku Asmat ini adalah salah satu suku di Papua yang ternyata termasuk dari ras Negroid. Yang kedua ada ras Wedoid. Ciri dari ras Wedoid sama dengan suku Kubu di Jambi, Gayo di Danau Air Tawar, Mentawai di Kepulauan Mentawai, dan Toala di Sulawesi. Mereka mempunyai ciri tubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Jadi, penduduk asli yang mendiami Kepulauan Indonesia adalah suku bangsa dari Wedoid dan juga Negroid. Dan untuk ras yang ketiga adalah ras Melayu, merupakan pendatang yang tersebar menempati daerah di Kepulauan Indonesia. Ras Melayu dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia sekarang ini. Ciri dari ras Melayu adalah berbadan tinggi ramping, kulit sawo matang, dan rambut lurus. Ras Melayu ternyata dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu golongan Melayu tua dan juga golongan Melayu muda. Untuk golongan Melayu tua mempunyai kebudayaan asli yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Tetapi sebaliknya, untuk golongan Melayu muda mempunyai kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang dibawa oleh pedagang dan pelaut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk contoh yang termasuk golongan Melayu tua adalah dari suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja di Sulawesi Selatan, dan suku Batak di Danau Toba. Untuk golongan Melayu mudanya di sini adalah suku Jawa di Pulau Jawa, suku Minangkabau di Sumatera Barat, dan suku Bali di Pulau Bali. Dan teman-teman juga bisa lihat banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di halaman 57 ya, ada tabel suku-suku bangsa Indonesia. Contohnya ada DKI Jakarta adalah sukunya Betawi, Jawa Barat suku Sunda, Banten sukunya adalah Banten, Baduy, dan Sunda. Keadaan penduduk Indonesia tidak sama, ada yang sudah maju, bersekolah, dan menjadi sarjana. Ada pula yang masih hidup di hutan, belum mengenal sekolah. Bahkan mereka belum mengenal cara berpakaian yang pantas. Maka dari itu, kita harus menghargai keragaman suku bangsa. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena kebudayaannya, adatnya, bahasanya, ras dan agama atau keyakinannya. Semua perbedaan ini adalah bawaan sejak lahir. Seseorang tidak dapat memilih terlahir sebagai orang tertentu. Mereka menyadari bahwa keanekaragaman suku bangsa dan budaya dapat menjadi berkah bagi bangsa dan juga negara. Kaya akan kesenian, adat istiadat maupun berbagai keyakinan yang ada. Akan tetapi, di sisi lain, perbedaan tersebut dapat menjadi suatu ancaman bagi keutuhan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dicanangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Nah, bagaimana sikapmu terhadap tetanggamu yang berbeda suku? Pastinya kalian harus tetap saling menghormati, dan itu wajib. Walaupun berbeda suku, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan tentang keanekaragaman suku bangsa. Dan sekarang teman-teman jawab pertanyaan ya. Yang pertama, sebutkan suku yang termasuk Melayu Muda. Yang kedua, sebutkan 5 suku yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Yang ketiga, suku asli yang mendiami Kepulauan Indonesia adalah. Yang keempat, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Dan yang kelima adalah bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku bangsa. Kalau sudah selesai, boleh langsung kirim japri ke Bu Sri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.